Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu. Dear mantan istriku, bagian ke-8. Pak Aska tak lagi melanjutkan pertanyaan. Meski banyak kejanggalan yang ingin sekali kutanyakan. Kulihat bos muda itu memasukkan kembali gawainya. Lalu menyandarkan punggung di kursi mobil. Kita bahas nanti di rumah saja, ya, Pak. Sebentar lagi kita sampai. Sepanjang perjalanan aku diam. Pak Aska sibuk dengan gawainya. Kadang ada telepon yang masuk lalu beliau mengangkatnya. Di belakangku, Biran dan Burhan saling bercengkerama. Membunuh bosan, mungkin. Sementara aku, kupilih menyandarkan punggung di sandaran kursi mobil. Kulemparkan pandangan keluar kaca. Menikmati indahnya perjalanan dari dalam mobil. Untuk pertama kalinya aku berada dalam keadaan seperti ini. Duduk menikmati pemandangan. Tanpa memikirkan sedikitpun beban uang dan biaya hidup. Juga mendengar cacian dan dipandang rendah orang lain. Sungguh, betapa ini semua sangat membuatku bahagia. Dipertemukan dengan orang baik seperti Pak Aska. Aku pun tak menyangka, berawal dari tak sengaja mendengar percakapan Burhan dan Biran di tempat wudhu waktu itu. Kini, aku tak perlu susah mencari tempat tinggal rumah. Pekerjaan ku dapatkan. Tempat tinggal pun nyaman. Gaji yang Pak Aska beri sudah lebih dari cukup. Ditambah uang jajan barusan dan aneka barang yang beliau belikan. Sungguh, aku tak menyangka akan berada di lingkungan seperti ini. Tak henti aku mengucap syukur pada Robku. Bukankah, ini semua darinya? Pertolongan Allah sangat dekat pada hambanya. Takdir yang membawaku hingga sampai di sini, siapa lagi yang mengaturnya jika bukan karena kehendak Allah semata? Ya Robbi. Benar apa yang engkau ucapkan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, beserta kesulitan itu ada kemudahan. Aku yakin. Dan aku akan terus yakin. Mobil akhirnya menepi di kediaman Pak Aska. Tempatku bekerja. Barang-barang milikku sudah Burhan dan Biran bawakan. Mereka ingin aku hanya memanggilnya nama. Tanpa embel-embel karena usiaku yang jauh lebih tua di atas mereka. Katanya juga ingin akrab denganku. Padahal aku orang baru dan bukan siapa-siapa. Aku berjalan terseok memasuki rumah. Ya, masih kendala pada kakiku yang pincang sebelah tentunya. Kuseret hingga ke dalam. Pak Aska dengan sabar menunggu. Tak sedikit pun mengeluh dengan lambannya gerakku. Maaf, ya, Pak, ucap Pak Aska sambil menepuk pundakku. Aku tak mengerti kenapa beliau berkata demikian. Hanya sedikit terharu, saat seorang majikan meminta maaf pada pekerjanya. Bapak nggak ada salah. Kenapa harus minta maaf, ucapku sambil tersenyum geli. Nanti saya jelaskan di dalam. Bapak ikut saya, ya, ucapnya. Aku mengangguk. Lalu berjalan mengekori kemana Pak Aska pergi. Dari semua sudut rumah. Ada satu ruangan yang sama sekali tak bisa kumasuki. Karena kata Burhan, ruangan itu khusus untuk Pak Aska. Kulangkahkan kaki memasuki ruangan itu. Sedikit merinding karena gelap belum dinyalakan lampu. Mataku menatap takjub tanpa kedip. Tampak terang benderang juga terlihat jelas semua komponen di dalam ruangannya. Mataku menatap jeli, menyapu sekeliling. Ada banyak rak buku juga alat-alat kerja kantoran. Mesin tik kuno, komputer, alat untuk fotokopi pun ada. Kusimpulkan ini adalah ruang kerjanya Pak Aska. Ayo, masuk. Pak. Pak Aska menyeru. Aku baru sadar bahwa baru beberapa jengkal dari arah daun pintu. Ku percepat langkah hingga berada di dekat Pak Aska. Di atas meja, kedua mataku tertumbuk pada beberapa foto yang ditempel dengan diberi tanda silang. Aku tak paham, ini semua maksudnya apa? Pak, tanyaku sambil masih menatap foto yang mencuri perhatianku. Ini apa maksudnya? Tanyaku sambil menunjuk. Tunggu, kenapa ada beberapa foto yang ku kenal juga? Foto para mandor waktu masih kerja di proyek dulu. Juga foto beberapa teman sesama kuli. Ah, kenapa hatiku tak tenang begini? Iya makanya saya bawa Bapak ke sini biar saya bisa menjelaskan semuanya secara tuntas tanpa terganggu, ujar Pak Aska.
Ada lagi satu foto yang berukuran lebih besar dari yang lain. Itu adalah foto Pak Bayu dan ada tanda silang di tengahnya. Ya Robby, ini maksudnya apa? Pak Bayu? Dewi? Pov Dewi. Dewi. Cepat kemari. Iya, Mas. Sebentar. Tergopong aku setengah berlari memenuhi panggilannya. Mas Bayu, suamiku. Jika ia sudah berteriak begitu, artinya, ia sedang benar-benar membutuhkanku. Iya, Mas. Ada apa? Tanyaku sambil menatap kedua matanya. Pijit kepala, Mas. Tapi, Mas. Dewi lagi. Jangan membantah. Iya, Mas. Cepat aku bergerak memutari sofa yang tengah didudukinya. Kugerakkan jemariku. Memijit, menekan dan mengurut kepala Mas Bayu. Ia memejamkan kedua matanya. Seperti sedang menikmati. Arina sudah menelpon, tanyanya dengan tetap memejam. Belum, Mas, jawabku malas. Biarkan sajalah. Toh Dion dan Aleta juga senang. Nanti sore Mas jemput mereka. Kalau nggak mau, mungkin Mas temani semalam di sana. Aku mengembus napas tak suka. Ya nggak bisa gitu, Mas. Biarkan saja anak-anak bersama ibu mereka dulu. Mas juga harus tahu diri. Kalian itu sudah bukan mahram. Arina adalah mantan istri kedua Mas Bayu. Dion dan Aleta adalah anak mereka. Setiap seminggu sekali, Mbak Arina akan menjemput. Sebenarnya aku tak masalah untuk itu. Hanya saja mulai keberatan saat Mas Bayu ikutan menginap di sana. Ini sudah kesekian kali ia berujar demikian. Aku tak tahan lagi jika terus diam. Kamu kok berani membantah sekarang? Bukan membantah, Mas. Dewi cuma ngasih tahu, timpalku. Mas Bayu membuka matanya. Kuhentikan aktivitas memijit karena ia melepas tanganku paksa. Kalau ku bilang menginap di sana. Ya, menginap di sana. Lagian, ada ibu dan ayah Arina juga, kok. Sensi amat, sih kamu. Aku berjalan mendekat. Duduk di sampingnya. Kulihat ekspresi wajah Mas Bayu tampak tak suka. Padahal aku hanya mengingatkan. Tak lebih. Mas. Ah, sudahlah. Mas mau ke dalam dulu. Kamu juga harus tahu diri. Ingat status pernikahan kita seperti apa. Kalau bukan karena anak yang kamu kandung. Sudah kupulangkan kamu ke rumah orang tuamu. Mas Bayu bangkit berdiri dan meninggalkanku pergi. Baru saja aku duduk di sampingnya. Ia bergerak seperti tak menganggapku ada. Sejak bertemu lagi sama mantan suamimu itu. Kamu jadi banyak berubah, Wi. Dek. Mas. Ingatlah Wi. Aku yang memungutmu saat ia membuang dan mencampakkan. Jangan pernah lupa akan itu. Senja merangkak naik saat kulihat mobil Mas Bayu bergerak meninggalkan garasi rumah. Ada rasa kecewa yang ia tinggalkan. Salah satu nama kembali kusebut di depannya. Mas Adit. Harusnya. Jika ada satu orang yang paling kubenci dan tak lagi ingin kutemui. Adalah dia. Mas Adit orangnya. Karena bukan hanya luka yang telah ia torehkan dalam hati ini. Melainkan harga diri yang mesti tergadai karena ulahnya. Masih teringat dengan jelas kala ia mentalaku. Tanpa ada satu alasan yang membuatku yakin 100% ia ingin mengakhiri hubungan. Aku hafal betul, Mas Adit bukan pria seperti itu. Mudah tergoda dengan perempuan cantik di luaran. Karena aku yakin, ia sangat pandai menjaga pandangan. Aku hanya bisa terpaku kala itu. Menikmati persendian yang terasa ngilu. Sakit terhiris jantung hati ini. Kala ia dengan tegas akan memulangkanku pada kedua orang tuaku. Bukan hanya aku yang terluka. Kedua orang tuaku pun sama. Kami seakan dihina. Padahal, Mas Adit bukanlah orang berada, tapi ia dengan pongah mengaku tak nyaman hidup bersamaku yang tak punya apa-apa. Harusnya aku yang menuntut itu. Harusnya aku yang mengeluh hidup bersamanya. Tapi, kenyataan hati yang begitu tulus mencintai. Membuat kedua mataku buta. Hatiku buta. Tergelapkan oleh rasa sayang pada Mas Adit yang tak ada ujungnya. Kebencian memang telah merasuk ke dalam hati ibu dan bapak. Tapi tidak denganku. Aku butuh penjelasan kenapa ia ingin cerai. Bersambung.